Pemirsa, tak hanya dugaan intimidasi, seniman Butet Kartarejasa, menurut seniman Butet Kartarejasa, demokrasi di Indonesia dinilai berada di titik nadir pasca putusan Anwar Usman terkait syarat mencalon capres-cawapres yang meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Apakah amanat reformasi dihianati? Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, menjadi karpet merah bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi cawapres meski usianya belum 40 tahun. Usai putusannya menimbulkan polemik, Anwar Usman, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara tersebut resmi dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Tak hanya dinilai telah melakukan praktik nepotisme melalui ketuanya Anwar Usman, putusan perkara nomor 90 tersebut juga dinilai telah merusak tatanan demokrasi. Ya, itu yang disayangkan publik ya. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat terjadi perubahan yang drastis kan. Apalagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi di mana secara konstitusi sebenarnya itu kan keputusan yang menghancurkan demokrasi itu. Sehingga ketika Mahkamah Etik Konstitusi mengatakan ada pelanggaran berat, bahkan pemecatan, itu kan menunjukkan bahwa konstitusi itu kan diingkari kan. Nah, kalau konstitusi itu diingkari, itu yang disebut cacat moral. Orang yang punya kepekaan terhadap etika bisa membedakan baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, harusnya tahu diri. Tokoh lintas agama Romo Beni menilai perubahan putusan Mahkamah Konstitusi di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi seolah mengembalikan bahaya laten korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pernah merajalela di era rezim Orde Baru. Reformasi itu kan jelas sekali. 98 kita perjuangkan dan berdarah-darah kita mengakhiri KKN itu, nepotisme. Nah, tetapi kok tiba-tiba nggak sampai 25 tahun itu tumbuh lagi. Itu yang membuat publik menjadi miris. Jadi kan ketika Pak Harto jatuh kan karena itu. Kok sekarang mau dikembalikan lagi gitu. Demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Koruptor tumbuh subur di negeri ini. Amanat reformasi seolah dihianati. Tak hanya mengalami stagnansi, namun pemerintah masuk fase degradasi dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semoga ini bukan suatu pertanda gagalnya reformasi. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.